Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Yunita Nurkasana, ada Reva Windy Silviana, Rizky Amira, Dia Vega Dwi Jaya, dan Hilda Julfi Hikmawan. Kami mau mempresentasikan tentang pengujian substantif atas saldo kas dan siklus pendapatan. Pengujian substantif terhadap kas. Kas merupakan alat penukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas terdiri dari uang tunai, pos wesel, sertifit cek, kasir cek, cek pribadi, dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, kas ditanggung perusahaan, yang terdiri dari kas di bank yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Pemeriksaan terhadap kas penting karena mayoritas transaksi perusahaan mengangkut rekening kas. Kas merupakan sumber aturan dalam transaksi penggelapan. Kesalahan rekening kas menunjukkan kesalahan rekening lain. Tujuan pengujian substantif terhadap kas: memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, di neraca, membuktikan asersi kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan asersi atau kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian inten yang cukup baik atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau bank dalam valuta asing, membuktikan asersi penyiapan dan pengungkapan kas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amira. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita. Untuk mengaudit akun kas, auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen berikut ini: salinan rekonsiliasi bank, bentuk standar untuk mengkonfirmasi informasi saldo akun pada lembaga keuangan, pisah batas rekening koran. Kemudian prosedur pengujian substantif terhadap kas sebagai berikut, yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci, verifikasi penyajian kas di neraca. Audit penjualan. Tujuan audit siklus penjualan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Metodologi perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan. Langkah-langkah yang dilalui adalah: 1. Memahami struktur pengendalian intern penjualan. 2. Menaksir risiko pengendalian yang direncanakan. 3. Evaluasi untung rugi pengujian atas pengendalian. 4. Merancang pengujian atas pengendalian untuk penjualan untuk mengurangi risiko pengendalian yang ditetapkan. 5. Merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan untuk menentukan apakah ada kesalahan moneter atau penyimpangan dalam transaksi penjualan. Perkenalkan, nama saya Dia Vega Dwi Jaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky Amira. Retur dan pengurangan harga penjualan. Biasanya pos ini tidak material, namun perlu diperhatikan penekanannya pada pengujian keberadaan transaksi yang dicatat sebagai cara untuk menemukan adanya kemungkinan pengalihan kas dari penagihan piutang yang telah diterima. Telah dicatat sebagai retur dan pengurangan harga penjualan atau retur dan pengurangan harga penjualan fiktif. Pengujian substantif atas piutang usaha. Piutang meliputi jumlah yang harus dibayar pelanggan, karyawan,
afiliasi atau akun terbuka wesel, serta pinjaman dan bunga akural atas saldo semacam itu. Pertimbangan yang akan kita berikan di sini ditunjukkan pada piutang kotor dari para pelanggan atas transaksi penjualan kredit dan yang berhubungan dengan akun kontrak, yaitu penyisihan untuk piutang tak tertagih. Saya Reva Windy Silviana akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dia Vega Dwijaya. Dalam menyusun kertas kerja perencanaan bukti, auditor biasanya menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit beserta inherent risk atas piutang. Yang kedua, menetapkan kontrol risk atas siklus penjualan dan penagihan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan tes atas pengendalian dan uji substansif atas transaksi. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan prosedur analitis atas saldo piutang. Yang kelima, merencanakan tes mendetail atas saldo piutang untuk memenuhi tujuan audit atas piutang. Penilaian resiko pengendalian untuk asersi piutang usaha tergantung pada penilaian resiko pengendalian terkait untuk kelompok transaksi ini. Penjualan out kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan yang mempengaruhi saldo piutang usaha. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.